Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Kita percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema cawan murka dan kedatangan Yesus. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-16 di ayat yang pertama dan di ayat yang ke-15 firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Wahyu pasal yang ke-16 di ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Di ayat yang ke-15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, cawan yang dimaksud di dalam pasal yang ke-16 ini yang berarti buli-buli memiliki pengertian yang sama seperti buli-buli yang digunakan oleh Samuel untuk mengurapi Saul sebagai raja. Tetapi pengertian yang berbeda adalah buli-buli atau cawan yang digunakan oleh Samuel untuk mengurapi Saul adalah minyak urapan. Tetapi yang di dalam pasal yang ke-16 ini memiliki arti bahwa 7 murka Allah, yaitu minyak yang berisi murka Allah atau penghukuman Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah menumpahkan cawan murkanya karena dosa. Karena dosa. Dosa dimaksud di sini adalah dosa yang membuat hati Allah tidak tenang jika dia tidak melakukan penghukumannya. Jika dia tidak melaksanakan penghukumannya. Setiap dosa, setiap pelanggaran pasti mendapatkan akibatnya. Ini adalah bentuk manifestasi dari keadilan Allah. Allah itu adalah Allah yang kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Allah akan tetap menghukum orang yang melakukan kejahatan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Pasti akan mendapatkan setiap konsekuensi dari setiap kesalahan yang mereka lakukan. Cawan murka di pasal yang ke-16 ini adalah bentuk hukuman Allah terhadap bumi, terhadap semua manusia yang berdosa. Kepada siapa cawan murka Allah ini dicurahkan atau ditimpakan? Yaitu kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, yaitu kepada pengikut anti-Kristus. Dampak dari hukuman Allah atau peristiwa yang akan terjadi di setiap kali cawan ini dituangkan atau didatangkan. Yang pertama yaitu cawan pertama dan di cawan pertama sampai dengan cawan yang keempat yaitu hukuman yang langsung berdampak kepada manusia. Hukuman yang langsung berdampak kepada manusia yaitu penyakit, laut dan sungai menjadi rusak, matahari terbakar. Kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air dan semuanya menjadi darah. Di ayat yang ke-8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali cawan murka ini, dia menumpahkan cawan murka ini akan selalu berdampak yang tidak baik. Akan ada kejadian yang luar biasa yang akan terjadi kepada manusia yang ada ketika itu. Manusia yang berdosa, manusia yang tinggal setelah penyingkiran. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa mereka yang menggunakan tanda dari binatang itu, mereka yang memiliki tanda antikris, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang imannya setengah-setengah kepada Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pasal 16 ini berbicara setelah
Allah menyingkirkan gereja sempurna, setelah Allah menyingkirkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jadi yang tinggal mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka adalah pengikut antikristus. Dan saya dikatakan bahwa ketika cawan ini dituangkan, yang terjadi adalah ketakutan, sakit penyakit, bahkan di sana dikatakan segala yang hidup di dalam dunia, segala yang hidup di dalam air pun mati. Di bagian yang kedua, dampak dari hukuman Allah dan peristiwa yang akan terjadi di cawan yang kelima, yaitu kesakitan akibat kegelapan yang melanda bumi. Kesakitan yang luar biasa kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigil lidah mereka karena kesakitan, menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cawan yang kelima itu kesakitan akibat kegelapan. Kegelapan di sini berbeda dari apa yang terjadi ketika Allah memberi tulah kepada bangsa Mesir, itu gelap gulita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah satu kegelapan yang luar biasa yang terjadi, sehingga di sana katakan ada ketakutan, ada kesakitan, sehingga firman Tuhan menjelaskan mereka menggigit lidah mereka karena ketakutan yang luar biasa, karena ketakutan, karena kesakitan yang luar biasa yang mereka alami. Ini yang terjadi di bagian yang ketiga. Cawan yang keenam, sungai Efrat menjadi kering. Di ayat yang ke-12 sana katakan firman Tuhan menjelaskan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, yang ke-13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Yang ke-15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ini ada hal yang terjadi di sana. Bukan hanya Allah mencurahkan hukumannya, tetapi di ayat cawan murka yang ke-6 ini adalah juga kedatangan Yesus. Adalah juga kedatangan Yesus kedua kali. Dan di sana dikatakan bahwa yang terjadi di cawan murka yang ke-6, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada satu tragedi, ada satu kejadian yang besar, yaitu perang Harmagedon. Perang Harmagedon. Kita lihat bahwa arah timur itu berbicara tentang arah surga. Berbicara tentang arah surga. Bahkan di sana dikatakan ketika cawan murka itu dituangkan, bahkan sungai Efrat menjadi kering, ini membuka jalan bagi raja-raja, bagi antikris, bagi naga itu, bagi bintang atau bahkan nabi-nabi palsu, untuk mereka berkumpul dan dikumpulkan semuanya. Dan di sana dikatakan dikumpulkan di satu tempat yang bernama Harmagedon. Jadi Harmagedon memiliki arti, yaitu perang antara kerajaan dunia yang dipimpin oleh antikristus melawan kedatangan Yesus. Itu yang disebut dengan Harmagedon. Mereka berkumpul untuk memerangi, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tapi saya dikatakan Yesus bersama dengan orang-orang yang percaya. Yesus bersama dengan gereja yang sempurna berada di awan-awan. Ada pertemuan yang luar biasa di sana. Ada pertemuan yang indah. Sedangkan iblis, naga itu, antikris, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka berkumpul dengan satu rencana untuk memerangi Tuhan Yesus, memerangi orang-orang yang percaya. Tapi firman Tuhan menjelaskan,
ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Wahyu pasal yang ke-19 di ayat yang ke-17. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-17 sana katakan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam bait di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggang, dan daging semua orang, baik mereka yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Saya dikatakan bahwa orang-orang percaya bisa melihat penghukuman yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada naga itu, kepada bintang atau antikris itu. Itu yang disaksikan oleh orang-orang yang percaya. Akhir dari perang Harmagedon, yaitu antikristus dan nabi palsu akan ditangkap dan dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketiga, pengikut antikristus dibinasakan. Yang ketiga, iblis ditangkap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang terjadi yang luar biasa. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu yang kita nantikan dalam setiap kehidupan kita. Cawan yang ketujuh. Cawan yang ketujuh di ayat yang ke-17. Kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-16. Di ayat yang ke-17 sana katakan, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan mendarulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia di atas bumi. Begitu hebat gempa bumi itu. Yang ketiga yaitu cawan yang ketujuh. Cawan yang ketujuh, gempa bumi yang dahsyat yang kemudian diikuti dengan hujan es. Di cawan murka yang ketujuh ini adalah puncak dari penghukuman untuk memusnahkan semua pengikut antikris, untuk memusnahkan semua pengikut naga itu, pengikut iblis itu, supaya tidak ada lagi orang yang berdosa di bumi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu tentang penghukuman Tuhan, akhir dari kehidupan. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang hidup pada zaman sekarang ini. Ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini akan terlaksana. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak turut di dalamnya, tidak masuk ke dalamnya. Kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika waktunya tiba, kita disingkirkan, kita menjadi menjadi anak-anak Tuhan, gereja yang sempurna, dan tidak mengalami cawan murka Allah, tidak mengalami penghukuman di dalam dunia ini, tetapi kita disingkirkan dan kita akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan ada pertemuan di udara untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami, dan setiap kami yang hidup pada zaman sekarang ini Tuhan, biarlah kami tetap mempertahankan iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan, iman percaya kami tetap teguh kepada Tuhan sampai waktunya nanti. Dan biarlah Tuhan tetap menemukan kami anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati materkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.